Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Semoga meskipun kita berada di siang hari, tapi kita tetap semangat di pagi hari. Seperti semangat di pagi hari. Jadi kita lanjutkan pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi dasar-dasar kependidikan. Sebelum masuk pada materi-materi yang lain yang lebih lanjut, kita bahas dulu tentang dasar-dasar pendidikan. Berikut ini akan saya tampilkan tentang rincian saya tentang dasar-dasar pendidikan agar mudah kita pelajari. Bisa terlihat Bapak Ibu? Halo? 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 Bisa Bu, bisa. Oke, terima kasih. Yang pertama, sebentar. Nah, untuk dasar-dasar pendidikan ini sudah saya rangkum ada 8 hal yang harus kita bahas. Yang pertama, tentang arti dan maksud pendidikan. Yang kedua, tuntunan pendidikan hanya sebagai tuntunan dalam hidup. Kemudian yang ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Yang keempat, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang kelima, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Kemudian yang keenam, perlunya menguasai diri dalam pendidikan dan budi pekerti. Yang ketujuh, jenis-jenis budi pekerti. Dan yang terakhir, yang 8 adalah naluri pendidikan. Untuk yang pertama, yakni arti dan maksud pendidikan. Pendidikan bisa diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi pendidikan itu berfungsi untuk menuntun anak-anak dalam tumbuh dan berkembang. Sedangkan maksud dari pendidikan adalah menuntun segala yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, tujuan kita memaksimalkan atau menuntun kemampuan mereka itu menjadi yang setinggi-tingginya, menjadi maksimal, sehingga dia menjadi orang yang berguna di masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan itu hanya sebagai tuntunan dalam hidup. Artinya, di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita itu, pendidikan itu berfungsi hanya sebagai penuntun saja. Jadi anak ketika dilahirkan itu, dia sudah memiliki kodrat masing-masing. Pendidikan fungsinya hanya menuntun kepada mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntunnya saja. Kemudian yang ketiga, perlukah tuntunan pendidikan itu? Perlu, bahkan sangat perlu sekali. Karena pendidikan itu bisa menuntun anak kita menjadi lebih baik dari kodrat dan keadaan asalnya. Misalnya, anak yang memiliki kodrat yang sudah baik, dengan adanya pendidikan, dia akan menjadi anak yang lebih baik. Kemudian, jika anak itu pada dasarnya kurang baik, maka dengan adanya pendidikan, dia akan menjadi pribadi yang baik. Sedangkan yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik akan menjadi lebih baik. Pendidikan di sini berfungsi sebagai pembatas, ya, sebagai pembatas anak-anak dari pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang kelima, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan.
Dasar jiwa anak adalah keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir. Jadi ketika dilahirkan, anak sudah memiliki kodrat masing-masing. Bahkan anak kembar pun, ya, bahkan anak kembar pun pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Baik itu tentang kelebihan maupun kekurangannya. Dalam dasar jiwa ini terdapat tiga aliran teori. Yang pertama adalah teori rasa, yang kedua adalah teori aliran negatif, yang ketiga adalah konvergensi teori. Untuk teori rasa digambarkan anak itu dilahirkan seperti kertas putih. Kemudian pendidikan masuk, kemudian pendidikan itu diberikan. Dengan adanya pendidikan itu, pendidikan itu bisa membentuk anak menjadi apa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teori tentang aliran negatif. Untuk aliran negatif ini, anak dilahirkan sudah memiliki kemampuan dan sudah memiliki kodrat masing-masing. Tujuan pendidikan hanya sebagai benteng. Jadi tujuan pendidikan di sini hanya sebagai pembatas untuk mengawasi anak-anak, ya, untuk mengawasi anak-anak dari pengaruh buruk di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah teori yang ketiga, konvergen. Konvergen itu adalah teori yang mengatakan bahwa anak ketika lahir itu dia sudah diibaratkan seperti sehelai kertas yang sudah tertulisi, tapi tidak penuh. Nah, di sini tujuan adanya pendidikan, dengan diberikannya pendidikan, maka tulisan yang tidak penuh tadi akan dibentuk, dengan adanya pendidikan itu akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tujuannya pendidikan masuk itu berfungsi sebagai penebal tulisan yang masih remang-remang tadi. Kemudian untuk yang ketujuh, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Masuk ke yang keenam, tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Di sini anak ketika dilahirkan itu memiliki tabiat yang dapat dirubah dan yang tidak dapat dirubah. Yang dapat dirubah berupa bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran. Ini mungkin ini yang seperti yang saya sebut berkali-kali bahwa anak itu dilahirkan dengan kemampuan yang berbeda-beda, kecerdasan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk yang tidak dapat dirubah itu adalah keadaan biologis, perasaan. Nah, mungkin kalau bisa digambarkan kalau watak itu masuk pada biologis ya. Sedangkan karakter itu mungkin yang masuk pada yang bagian yang bisa berubah. Untuk perasaan ini, misalnya saya gambarkan seperti rasa malu, rasa takut, kemudian rasa kecewa, iri. Nah itu biasanya itu terbawa sejak lahir. Nah, sejak orang berarti kodratnya seperti itu. Kemudian kodratnya seperti itu. Jadi misalnya ini saya gambarkan, misalnya ada anak yang memiliki sifat pelit atau berpikir. Dengan adanya pendidikan, dia tahu bahwa pelit itu tidak boleh, bagi itu baik. Tapi sifat dasarnya itu meskipun dia sudah tahu kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, sifat itu pasti muncul. Kemudian misalnya dalam suatu ketika orang pasti mempunyai rasa takut, mempunyai rasa malu, dan rasa malu, rasa kecewa, rasa takut itu antara orang satu dengan orang yang lain itu tidak
tidak bisa berubah dan berbeda antara yang satu dengan orang lain, berbeda dan tidak bisa berubah karena sudah merupakan kodratnya sejak lahir. Berikutnya adalah perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Penguasaan diri dengan budi pekerti dapat membuat orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Dalam kalimat ini bisa diartikan bahwa adanya, ini saya contohkan misalnya seorang anak tadi yang mempunyai sifat rasa takut, kemudian pemalu, kemudian dengan adanya pendidikan, akhirnya dia akhirnya dengan adanya pendidikan itu, pendidikan budi pekerti itu, akhirnya dia bisa menguasai rasa malu dan rasa takutnya itu. Sehingga ketika dia bertindak akan memikirkan dan merasakan, jadi kenapa ya saya harus malu, kenapa ya saya harus takut gitu. Jadi dengan bertindak, dengan adanya pendidikan budi pekerti ini dia bisa menguasai dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, jenis-jenis budi pekerti menurut Profesor Stenger. Yang pertama ada kekuasaan, ada agama. Jadi budi pekerti menurut kekuasaan, agama, keindahan atau faedah, keindahan. Yang keempat ada kegunaan atau faedah. Kemudian ada pengetahuan atau kenyataan. Yang keenam menolong atau mendermakan atau mengabdi. Yang terakhir adalah naluri pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh setiap orang terhadap anak-anaknya pada umumnya berdasarkan pada cara pembiasaan yang bertujuan agar anak selamat dan bahagia. Nah, ini untuk pendidikan dasar biasanya oleh orang tua. Nah, orang tua ketika mendidik anaknya pasti ingin ketika mendidik anaknya itu pasti ingin anaknya menjadi lebih baik. Jadi, ketika melihat ketika anaknya itu dalam kehidupan sehari-hari ada sesuatu yang kurang pas misalnya, tentu orang tua secara naluri pasti mengarahkan ke hal yang lebih baik dengan tujuan agar anaknya menjadi anak yang bermanfaat, dia agar bisa selamat, bahagia. Gitu. Demikian untuk materi dasar-dasar pendidikan. Untuk Bapak Ibu adakah tanggapan atau pertanyaan tentang materi ini? Cukup? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.